Karena siapa kita kalau kita dibilang tanya kamu orang yang besar enggak? Kita bukan orang besar. Kita orang besar itu karena disebut orang besar. Dan kita orang besar karena ada yang lebih kecil. Kemudian asbab orang tua itu yang pertama kali mulanya dari kecil memang bensinnya itu dijaga. Jadi kita mobil bensinnya itu langsung pertama gitu, nggak solar, nggak apa pertalite. Maksudnya makanannya dijaga. Kalau sejak kecil itu nggak boleh makan ciki-ciki, karena anak kecil suka dengan ciki yang micin-micin, manis-manis. Alhamdulillah dijaga sejak saat itu. Kemudian juga yang kedua namanya buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Maknanya kalau pohonnya bagus, nanti insya Allah buahnya bagus. Nah itu orang tua juga mempunyai banyak amalan-amalan di rumah. Itu seperti tahajud, mendoakan anaknya, kemudian cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan hafid-hafid Al-Quran, kemudian juga sering baca-baca fadilah-fadilahnya orang yang hafid Quran dan cerita-cerita orang yang hafid Quran. Anak kecil hafal Quran, akhirnya orang tua nangis. Kemudian ada orang yang udah tua banget tetapi bisa hafal Quran. Nah, itu akhirnya keinginan dari orang tua ingin keluarga tuh punya ada keluarga yang menghafal Quran. Jadi dari situlah mungkin terpacu ada doa dari orang tua sehingga kita hafal Quran. Kemudian yang ketiga, orang tua itu sering melek malam. Maman tolabal ula sahirul layali, orang yang mau cari kemuliaan itu sering melek malam. Orang dunia aja kalau pengen jadi ketua pemerintah atau pejabat itu melek malam. Kita kok nyari kemuliaan akhirat nggak pernah melek malam, nah ini diragukan. Keinginannya tuh dicurigai, ingin betul atau tidak. Maka orang tua itu alhamdulillah sering melek malam. Nah, kadang pulau tiba-tiba bangun malam itu orang tua tiba-tiba dah sholat, tahajud. Nah ikut-ikut nimbrung. Jadi pengaruh lihat kebiasaan orang tua sih aslinya. Kemudian mesti walaupun ya namanya anak kecil sering main ya, tapi mainnya itu dibatasi. Mainnya itu dibatasi. Mesti ada satu hari itu baca Quran. Mesti ada satu hari itu baca kitab taklim. Kemudian sholat lima waktu, kalau nggak sholat tuh dipukul. Dari zaman dulu itu. Sampai akhirnya kesadaran sendiri. Dan pulau alhamdulillah di sekolahkan mulai dari PAUD, maksudnya dari kecil 4 tahun tuh sekolah belajar agama, berdasarkan Iqra ketika TK, dan terus sampai umur 12 tahun mungkin. Jadi teman-teman pulau udah kecil-kecil, tapi pulau sendiri besar tuh tetap disuruh ngaji. Akhirnya ada keinginan untuk mondok pesantren. Nah itu dari segi orang tua. Dan dari diri pulau sendiri kesemangatan karena diantara tanda seorang mukmin tuh himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya langit 7 misalnya. Nanti kalau misalnya nggak sampai langit 7 minimal jatuhnya langit ke-6, langit ke-5 gitu. Jadi kalau punya cita-cita pengen hatam kubro dengan qiraah. Tapi ya baru yang tercapai ya kubro akbaran satu majlisan. Punya cita-cita hafal hadis Bukhari ketika itu. Tapi yang tercapai baru 300 hadis kitab Bukhari. Ya ada keinginan tinggi. Itu juga orang tua ada keinginan tinggi. Sehingga walaupun jatuhnya di tangga yang bawahnya, jauh. Kemudian kalau misalnya lagi capek gitu, lagi galau, terus guru pulau bilang, kamu kalau lagi capek, udah jangan putus asa, terusin sampai mentok. Ketika mentok itu tempat doa makbul. Jadi ketika ngafal Quran, udah mentok, udah nggak bisa masuk lagi, terusin sampai nggak mampu lagi. Akhirnya di situ tetap doa makbul. Akhirnya senderan di tembok. Jangan bilang capek ya Allah, enggak, karena nanti capek betulan. Tapi bilangnya ya Allah, nikmat ya Allah, nikmat ya Allah. Jadi ketika capek itu Allah santai ya Allah. Ini ketika mentok itu ya Allah, nikmat ya Allah. Kemudian ketika kadang-kadang di dalam menghafal Quran itu mesti ada masalah-masalah. Dari masalah diri sendiri, keluarga, atau teman, atau dari guru itu mesti ada. Tapi ketika itu guru bilang, kalau lagi ada masalah kamu sebesar petir sekalipun,
atau urusan kamu tuh sebesar badai, atau peliknya masalah kamu tuh kayak guntur, ingat habis petir, habis badai, habis hujan biasanya ada apa? Ada pelangi katanya. Kamu ada masalah nih, sabar, tunggu, nanti Allah kasih keindahan berupa pelangi. Kamu nanti hafal Quran nih memang banyak masalahnya, tapi nanti keindahan itu akan kamu ketemukan ketika khataman Quran. Jadi orang khataman Quran itu ibarat terbang, yang kau rasakan sendiri ibarat terbang. Orang-orang itu biasa memang kelihatannya, tapi kita dalam diri kita sendiri ada rasa tuh masya Allah, nangis gitu. Saya ini siapa, kok dipilih Allah hafal Quran itu nanti. Nah, kemudian habis itu introspeksi diri. Kira-kira itu pantas nggak seorang yang hafal Quran itu melakukan seperti ini, banyak ngomong seperti ini. Nah itu ya introspeksi diri. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri karunia juga, karena walaupun tawajuhnya ke Quran, nggak perlu khawatir dengan yang lain. Kalau dalam pelajaran alhamdulillah juga juara prestasi, walaupun fokusnya di Quran. Jadi kalau misalnya ditanya pelajaran, kadang-kadang nggak nyambung juga. Tapi nggak tahu di kelas itu tiba-tiba melecet sendiri prestasi. Kalau ditanya juga kadang-kadang nggak nyambung, karena kalau kan fokusnya Quran. Nah, kalau di antara teman-teman tuh, alhamdulillah ya melecet sendiri prestasi itu. Sampai akhirnya terakhir itu juara satu halakoh, seluruh halakoh Pondok Al-Fatah 20.000 orang juara satu kemarin. Alhamdulillah. Kemudian ya termasuk ujiannya dari teman. Jadi kalau bisa memilihkan teman yang baik, karena saling dorong-mendorong antar teman ini penting. Kalau temannya baik, nanti insya Allah suasananya timbul kebaikan itu, kemudian akan mudah untuk jadi orang baik. Walaupun sejahat-jahat apapun, nanti air yang banyak kemasukan najis. Tapi kalau air itu lebih dari 2 kula, kemudian najisnya nggak mempengaruhi air tersebut, airnya tetap suci. Makanya kita ini walaupun kotor misalnya, tapi kita dekat dengan orang-orang yang banyak kebaikan, akhirnya suci juga. Itu maknanya ya kumpul dengan orang soleh, sering baca-baca cerita-cerita kesemangatan orang-orang soleh, itu penting untuk menyemangati biasanya. Kemudian ya patokan, dari segi patokan jangan sampai mematok hafid Quran sukses, belum. Hafid Quran itu belum sukses. Kalau sukses itu adalah orang yang takwa. Hafid Quran kok nggak takwa, belum sukses. Jadi patokannya itu, kalau misalnya hafid Quran, saya harus hafid Quran, kok nggak hafid, nanti kecewa. Tapi kalau kita targetnya saya mau jadi orang soleh, saya mau jadi orang takwa, kok nanti tiba-tiba hafid Quran, berarti itu bonus dari Allah. Kok tiba-tiba jadi ulama, nanti bonus dari Allah. Jadi patokannya jadi orang soleh, jadi orang takwa, jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Sehingga dengan terus itu ya terus meningkat. Jangan merasa puas dengan apa yang sekarang, karena ya nikmat Allah tuh masih banyak, dan karunia Allah masih banyak. Dan jangan lupa ya doa, ya tuh di doanya itu, baik dari doa orang lain. Misalnya kalau misalnya ada anak-anak MTS yang kecil-kecil itu sholat duha, titip doakan saya, karena kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan, apakah doa yang besar, apakah doa yang kecil begitu. Jadi doakan saya. Terus ya eratnya silaturahmi seperti ini kan memperbanyak teman dan memperbanyak doa saling sama. Itu intinya ya. Ya ini termasuk nikmat dan termasuk ujian dari kami Fadli Rabbi iya bulani asyukuru am akfur. Ini adalah fadl, anugerah dari Allah, dari Tuhanku. Ini aku diuji, apakah aku bisa syukur atau enggak. Kalau syukur berarti ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya beramal berarti pahalanya double, pahala dia beramal dan pahala ketika ada Quran di dalam dadanya. Tapi kalau maksiat beda lagi. Maksiat berarti dia maksiat bersamaan dengan Quran yang ada di dadanya. Dosanya double juga. Ini ujian makanya. Iya. Ujian. Jadi semua nikmat-nikmat agama itu ya disyukuri. Jadi ya yang semuanya nggak ada yang sempurna. Kullu syai'in zimati, ya semuanya punya kelebihan masing-masing. Jadi yang satu nggak boleh merendahkan yang lain tidak boleh merendahkan
satu. Kita diciptakan dua mata, satu mata untuk melihat keburukan diri kita sendiri, dan satu mata lagi untuk melihat kebaikan orang lain. Kalau kita lihat yang lebih tua, ya Allah, ini lebih banyak amalnya dari saya, ini lebih banyak pahalanya dari saya. Kalau lihat yang lebih muda, ya Allah, ini lebih sedikit dosanya dari saya, lebih sedikit maksiatnya dari saya. Jadi akhirnya sama orang tua husnuzon dan tidak merasa lebih daripada orang lain. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, mungkin kalau ada salah ucap. Kadang anak muda tuh sering terpleset, butuh bimbingan dari orang tua. Perhatian dari orang tua itu penting. Kalau lagi galau itu, lagi bingung, lagi pusing, ngafal nggak masuk, telepon orang tua, tanya orang tua, Bu, tahajudnya jalan atau enggak? Bu, di rumah taklimnya dibaca atau enggak, gitu kadang-kadang. Taklimnya dibaca atau enggak? Kemudian ya sholat duhanya jalan atau enggak? Ini Rizky seret nih, masal nggak nyampe gitu. Waqiahnya dibaca atau enggak? Akhirnya orang tua, suasana pondok akhirnya kebawa ke rumah. Tapi kadang-kadang orang tua ini kurang memahami ketika anak yang pondok, masalah-masalah yang di rumah dibawa ke pondok. Ini ayah sakit, ini rumah kita roboh. Jadi akhirnya yang di pondok akhirnya nggak betah. Ini mau pulang, pokoknya mau bantu bata, mendirikan rumah lagi gitu. Jadi sesama nggak ada jauh, maksudnya dari segi di pondok juga anaknya harus sungguh-sungguh, dari segi rumah juga orangnya juga harus sungguh-sungguh beramal. Jadi sebenarnya membantu mendobrak, akhirnya muncul yang diinginkan. Karena ya singa itu nggak muncul dari kambing, tapi anak singa mesti muncul dari bapak yang singa juga. Maka bapaknya yang singa ini, bapaknya harus beramal kencang sehingga nanti munculnya anaknya anak yang singa. Biasanya kiai itu biasanya anaknya jadi kiai juga. Kalau bapaknya kalau semangat dakwah, kalau semangat amal, semangat doa, nanti anaknya biasanya akan mudah jadi orang yang dakwah, anak yang doa. Anaknya, bapaknya semangat hafal Quran walaupun nggak hafal-hafal, nanti Allah Subhanahu wa taala pilih anaknya atau cucunya nanti hafal. Yang penting ada keinginan dari diri kita itu pengen keluarga kita tuh hafal Quran. Itu Bapak, insyaallah ya Pak ya. Mungkin ada yang tanya mungkin. Ada. Betul. Saya sudah lama teringat nih, bertahun-tahun saya nggak teringat dengan kalimat ini. Kalimat satu ini. Katanya, apakah boleh kita itu nanti setelah kita kurus